untuk memuji dan menyembah nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita memuji dan menyembahnya. Mari kita ucapkan syukur kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya, yang tidak pernah berubah. Sembah, sembah, sebab Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang setia. Kau takkan pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Karya-Mu terhebat dan megah dalam hidup kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan, berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama kita katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Saya undang semuanya untuk kita dapat bangkit berdiri. Mari kita nyatakan lagu ini dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang kami menyembah-Mu. Gunaikan syukur, bawa kehadirat-Mu, bawa persembahan syukur kami, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah. Yesus Tuhan, haleluya. Kau lebih indah dari pelangi, dan Kau lebih dahsyat. Kami sembah, kami tinggikan nama Yesus. Mari sembah, sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya, tiada duanya. Benar ya Bapa, kasih-Mu tiada duanya. Engkau yang terindah melebihi dari pelangi, dan kasih-Mu lebih dalam Bapa daripada lautan ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya nama-Mu yang disukakan, digirangkan oleh setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Dan Kami memberkati hamba-Mu ya Bapa, akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Kira itu semua menjadi kekuatan dan pedoman dan mengingatkan kami kembali ya Bapa, untuk kami tetap berpegang teguh kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum duduk boleh bam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik.
Setelah itu silakan duduk kembali. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab dia girangkan. Sama-sama dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Yes, haleluya. Saudara semua, itu kita dapat bangkit berdiri karena Tuhan Yesus adalah pilihanku. Segala dosa Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, bahkan mengampuni, sucikan segala yang jahat. Karena
yang dapat bukakan hatimu. Mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihan-Mu. Papa Mari kita sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik-Mu. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, katakan mutiara. Keindahan-Mu Tuhan memudarkan dunia. Di mataku Engkau terlebih. Di mataku mulia. Terima kasih Tuhan. Mata-Mu tertuju kepada kami yang hadir di hari yang baik ini, di hari-Mu, hari yang indah ini. Hari di mana Tuhan sudah melawat kami. Kami percaya bahwa perkenanan-Mu lah yang menuntun kami kepada rencana-Mu. Anugerah-Mu lah yang menguatkan kami sekalipun hari-hari ini badai, pergumulan, tantangan begitu besar. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa di dalam rencana Tuhan kami aman. Bersama Tuhan kami kuat. Bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini umat-Mu sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah bernyanyi, menari, menaikkan alunan musik kami untuk Tuhan. Sorak-sorai kemenangan sudah kami nyanyikan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan diagungkan di atas puji-pujian kami. Tuhan bersemayam
di atas penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Hari ini hari kesembuhan, hari ini hari kemenangan, hari ini hari pertolongan Tuhan bagi kami. Hari ini hari mujizat, sebab karya Tuhan dinyatakan saat ini untuk setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Berfirmanlah, kami rindu membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu membawa kami kepada kemenangan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau bagikan satu hal, pesan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Berharap kepada Tuhan sekalipun di masa-masa yang sukar. Orang kalau berharap kepada Tuhan di masa-masa yang baik itu biasa, betul kan? Tapi tetap bisa berharap, percaya, bahkan berkemenangan di masa yang sukar. Itu butuh intervensi Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang berkarya atas setiap hidup kita. Nah, harapan di tengah-tengah masa yang sukar. Sama-sama kita buka Alkitab di dalam Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23. Puji Tuhan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Nabi yang sama yang menulis kitab Yeremia. Nah, kita mau baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini dengan kompak dan juga dengan suara yang nyaring. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca sama-sama Ratapan 3 ayat 20 sampai 23. 3-2 ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah bangsa Yehuda, kita akan belajar beberapa hal bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berharap kepada Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit. Sekalipun di masa-masa yang sukar, sepertinya tidak ada alasan lagi untuk berharap. Toh Tuhan semuanya Tuhan sudah ambil. Bisnisku, kebahagiaanku, keluargaku, Tuhan ambil semuanya. Lalu apa lagi alasan tuh aku berharap? Nah, dengar baik, firman Tuhan mau bicara kepada kita. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan yang pasti. Sekali lagi, di dalam Yesus selalu ada harapan yang pasti. Sekalipun di masa-masa yang sulit. Sekalipun di tengah-tengah tantangan, badai kehidupan. Sebab Allah kita lebih besar dari masalah kita. Itu jaminannya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu semua bisa berharap kepada Tuhan. Tidak cuma berharap tapi meraih kemenangan di masa-masa yang sukar. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan bagi kita, ini butuh kerendahan hati Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita rela melepaskan semua kebanggaan yang selama ini kita genggam erat. Achievement, kesuksesan, kekayaan, pengalaman yang hebat, jabatan. Tuhan mau supaya kita rela melepaskan semua itu. Supaya bukan lagi yang kita rancangkan yang terjadi, tetapi yang Tuhan rancangkan. Seperti dugaan saya, tidak banyak yang amin. Sebab tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan ambil achievement kita, Tuhan ambil semua yang kita pandang hebat. Pengalamanku, karyaku, bisaku, punyaku, kuku semua. Lalu Tuhan ambil. Tidak mudah merelakan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi selama Bapak Ibu belum merelakan, Tuhan membentuk hati Bapak Ibu Saudara. Ketika badai datang, yang ada hanya kekalahan. Yang ada hanya tangisan kekalahan.
Yang ada hanya komplain, yang ada protes gembala, yang ada protes pengurus gereja, yang ada mudah tersakiti, mudah simpan kepahitan, akhirnya pindah gereja. Lihat kanan kiri bilang begini, ndak ada di sini. Semua di sini rela dibentuk Tuhan. Tapi kalau mental kita dibentuk, dibaharui, rela melepas semua yang kita genggam selama ini, termasuk kesuksesan kita, pencapaian kita, kehebatan kita. Kita lepaskan semua itu. Waktu Tuhan ambil, percaya Tuhan tidak ambil begitu saja. Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang digenggam oleh bangsa Yehuda waktu itu. Bukan cuma digenggam, tapi digenggam erat-erat. Sulit bagi mereka untuk melepaskan. Yang pertama adalah nama besar dari kota suci Yerusalem. Siapa yang tidak tahu kota suci Yerusalem? Kota yang hebat. King David, Raja Daud pernah memerintah di kota suci Yerusalem. Dan semua bangsa di sekeliling Israel tahu kota suci Yerusalem. Bahkan mereka takluk kepada Raja Daud. Karena Raja Daud diurapi Tuhan. Dan berkali-kali menang di dalam pertempuran. Jadi bukan cuma Raja Daud yang dikenal orang, tapi tempat di mana Raja Daud memerintah, yang namanya kota suci Yerusalem, itu dikenal oleh banyak bangsa. Bukan cuma dikenal, tapi dikagumi. Nah, blunder Bapak Ibu. Karena bangsa Yehuda merasa, kotaku ini kota paling hebat. Akhirnya jadi sombong. Mereka pikir kalau Yerusalem megah, itu karenaku. Karena hebatku. Kalau Yerusalem dikagumi, itu karena Israel. Dia lupa kalau Israel menang, itu karena Tuhan. Dia lupa bahwa kota suci Yerusalem bisa jadi megah begitu. Itu bukan karena Israel, tapi karena Tuhan. Israel siapa sih Bapak Ibu? Israel itu bangsa yang pernah diperbudak di Mesir. Kalau bukan tangan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir, tidak bisa. Tuhan yang bikin tulah di situ, memukul kalah Firaun dan bangsa Mesir. Tangan Tuhan sendiri kok yang menuntun mereka. Membelah Laut Merah, mereka lewat. Dan karena kekerasan hati Firaun, dia coba terus menerobos. Tuhan pukul kalah mereka, ditenggelamkan di Laut Merah. Tuhan yang menuntun mereka menyatakan tiang api, tiang awan, memberi mana bagi mereka. Sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, ke kota suci Yerusalem. Siapa yang melakukan itu? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu, amin. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan mereka anugerah itu. Tapi sayangnya, orang Israel itu seringkali menyombongkan diri. Semua karenaku. Lihat kanan kiri bilang begini, mirip kayak kita ya. Seringkali kan orang percaya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 586 sebelum Masehi, jauh sebelum Yesus lahir di kota suci, di kota Bethlehem. Tahun 586 sebelum Masehi, Tuhan izinkan pembentukan itu, proses itu terjadi untuk bangsa Yehuda. Tahun 586 sebelum Masehi, Tuhan izinkan Babel menyerang Yerusalem. Melululantahkan Yerusalem. Saya bilang tadi, Yerusalem itu digenggam erat oleh orang Israel. Itu yang mereka bangga-banggakan. Tapi Tuhan ambil. Kenapa begitu? Karena selama ini mereka sudah menyombongkan diri. Bahwa semua ini karena kehebatanku. Tuhan mau tunjukkan bahwa Israel tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita ini tanpa Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan siapa-siapa, amin. GBI Katariso tanpa Tuhan. GBI Katariso tidak akan pernah bisa melangkah. Tapi kalau Katariso melangkah bersama dengan Tuhan, tiang api dan tiang awannya Tuhan akan menyertai.
Mujizatnya Tuhan akan menyertai. Karyanya Allah akan senantiasa dinyatakan untuk setiap keluarga yang ada di sini. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jalan sama Tuhan gak perlu takut. Laut Merah saja dibelah. Amin. Jalan sama Tuhan gak usah takut. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Sisa berapa bakul? Karena ndak ada Pak Toga di situ. Kalau ada Pak Toga ceritanya lain. Iya kan? Canda Pak. Kawan lama ini. Bukan toko di Bedoya sana. Kawan lama, pinggir tol. Bukan, beda. Maksudnya kawan lama dulu sama-sama pernah di salah satu gereja di Kelapa Gading. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada kemenangan tanpa Tuhan, amin. Tidak ada produktivitas tanpa Tuhan. Tidak ada kreativitas kalau bukan Tuhan yang memberi kita hikmat marifat. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan izinkan Babel menyerang Yerusalem, itu masa-masa yang sukar bagi bangsa Yehuda. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saudara bayangkan bangsa yang tidak takut Tuhan itu, Babel begitu bengis, begitu kejam. Masuk ke kota suci Yerusalem, membakar kota suci Yerusalem, menjarah kota suci Yerusalem. Apakah Yeremia dan bangsa Yehuda tidak berdoa? Mereka berdoa. Tapi lihat respon Tuhan atas doa-doa mereka. Coba kita baca ya. Ratapan pasal 3 ayat 8. Ratapan 3 ayat 8. Bukan mereka tidak berdoa, mereka berdoa. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, tapi lihat respon Tuhan. Ratapan 3 ayat 8, kita baca sama-sama. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Hati-hati Bapak Ibu. Sampai di titik tertentu Bapak Ibu terlalu mengeraskan hati, mengeraskan kepala. Tidak bisa lagi ditegur oleh Tuhan. Sombong, angku, congkak. Ini yang terjadi. Amin. Tuhan tegur dengan caranya Tuhan. Ada orang yang sudah terlanjur terlalu dalam terjatuh sampai merasa semua karena aku. Kalau bukan karena aku, kata Riso, bukan gereja yang hebat. Kalau bukan karena aku, kantorku bukan kantor yang hebat. Karena terlalu congkak, terlalu tinggi hati. Biasanya orang seperti ini tidak bisa lagi dinasehati. Tidak bisa lagi dikoreksi. Tidak bisa lagi menghormati yang mau dihormati. Sampai pada titik itu, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk kita dengan kasih-Nya. Amin. Tuhan tidak biarkan kita. Bersyukur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan, Tuhan masih menegur. Berarti Tuhan masih peduli sama kita. Loh, kalau kita bikin kesalahan yang sangat fatal, lalu Tuhan biarkan, itu yang menyedihkan. Amin. Tapi kalau Tuhan masih tegur kita dengan kasih-Nya, loh jangan berpikir tegur dengan kasih-Nya itu dibelai-belai begini, enggak. Itu cara pandang kita, amin. Cara pandang Tuhan kadang-kala enggak nyambung dengan cara pandang kita. Cara pandang kita terbatas, amin. Ini cara Tuhan tegur umat pilihannya, bukan dibelai-belai Bapak Ibu. Ini bangsa kepala batu. Sudah terima mujizat, enggak pernah bersyukur. Terima kemenangan, rasanya enggak cukup. Diberkati berlimpah-limpah, tapi hasratnya
Keserakahannya itu besar sekali. Maka Tuhan menegur mereka dengan kasih-Nya, dengan cara Tuhan. Amin. Tuhan pakai Babel bentuk mereka. Yerusalem di bumi hanguskan, dibakar, lulu lantah. Lalu mereka ingat Tuhan, hati-hati. Jangan terlambat ingat Tuhannya, amin. Jangan diambil semuanya dulu baru ingat Tuhan. Amin. Belajar dari bangsa Yehuda. Mereka bikin kesalahan, mereka tidak bertobat. Akhirnya Tuhan tegur. Puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu Tuhan tegur, mereka meresponi teguran Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun sedikit agak terlambat, enggak apa-apa. Yang penting bertobat. Amin. Tuhan tegur mereka, tapi tidak mudah. Enggak seperti yang Bapak Ibu bayangkan, tidak semudah itu. Bayangkan Yerusalem yang mereka genggam erat diambil Tuhan. Oh, enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Begitu megah di kota suci Yerusalem. Bait suci. Yang pernah ke kota suci Yerusalem boleh lambaikan tangannya. Pernah ke tembok barat pasti. Kalau biasanya melakukan perjalanan ziarah rohani ke sana, pasti mampir di Moria. Di situ ada tembok barat. Itu bagian terkecil yang hari ini masih tersisa. Itu bekas-bekas kekejaman bangsa Babel. Kejam sekali, dilululantahkan semuanya. Tembok barat, bagiannya tidak terlalu besar. Sisa-sisa saja. Biasanya orang Yahudi ortodoks yang pakai hitam-hitam itu di situ berdoa. Tapi bait suci yang begitu besar, begitu megah, dilululantahkan. Waktu Yerusalem dilululantahkan, bangsa mereka betul-betul dalam masalah besar, bait suci dihancurkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan engkau di mana? Tapi Tuhan diam, bukan cuma diam loh. Coba lihat ayat 2. Di Ratapan 3 ayat 2. Tuhan maksudnya, ia menghalau dan membawa aku. Aku itu maksudnya bangsa Israel. Bangsa Yehuda yang keras kepala itu. Yang tidak bisa dinasehati itu. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam apa? Terang. Coba lihat, salah kali. Ke dalam berkat. Ke dalam apa? Kegelapan. Bukan cuman kegelapan. Kegelapan yang tidak ada terangnya. Jadi kadangkala Bapak Ibu Saudara, sampai di level tertentu, ternyata berkat itu justru membuat orang Kristen lupa sama Tuhan. Tapi saya yakin di sini tidak. Amin. Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu diberkati supaya Bapak Ibu lebih efektif untuk memberitakan kebenaran bagi banyak orang. Bapak Ibu diberkati untuk menjadi berkat. Tapi pada level tertentu ada orang-orang yang justru waktu diberkati lupa diri. Bahkan lupa Tuhan. Menjadi sombong, menjadi tinggi hati, tidak bisa dinasehati. Ingat kasus yang hari-hari ini sedang merebak sampai oma-oma saja membicarakannya. FS. Itu satu daerah sama saya Bapak Ibu. Sama-sama orang Makassar. Sama-sama orang Toraja. Oh saya tahu banget. Fam Sambo itu kita tahu banget. Itu keluarga kaya dari dulu Bapak Ibu Saudara. Dari dulu sudah kaya, dari sononya sudah kaya. Di Makassar punya rumah sakit. Gereja Toraja di Kelapa Gading yang kalau dari tol kelihatan itu. Kayak rumah Minang itu gereja Toraja, itu mereka yang support. Kaya sekali keluarga ini. Dulu cinta Tuhan. Tapi sayang ya, ketika berkat datang, dipromosikan, semakin kaya, semakin hebat, sombong. Tidak bisa lagi dikoreksi. Dikoreksi sedikit emosi, marah, tersinggung, congkak, tinggi hati, sombong. Pada level seperti ini, manusia tidak bisa tegur lagi. Tuhan akan tegur. Amin. Tuhan masih sayang dia itu. Kalau Tuhan tegur, Tuhan masih kasih kesempatan untuk dia bertobat. Kita lihat nanti ya, dia responnya benar atau tidak. Kita berdoa, dia bertobat. Amin.
Orang sombong, Alkitab mencatat kok, kecongkakan itu mendahului kehancuran. Amin. Jadi kalau sombong, tunggu saja, pasti hancur. Bukan cuma jatuh, tapi hancur. Israel begitu, sombong, akhirnya dibentuk Tuhan. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku di apa? Dielus-elusnya? Dipukul. Ini bangsa pilihan loh, tapi dipukul Tuhan. Dipukul 1 kali, 2 kali, berapa kali? Berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Stop keras kepala Bapak Ibu, amin. Stop, sudahlah, jangan sombong. Stop tinggi hati. Kalau Tuhan nasihati, lembutkan hatimu. Amin. Buang keangkuhan. Tanggalkan keangkuhan. Relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Nggak usah tunggu seperti bangsa Yehuda dulu, dipukul Tuhan berulang-ulang. Semua kebanggaan mereka diambil. Tapi kadangkala Tuhan pakai cara itu. Amin. Ketika pembentukan Tuhan yang begitu hebat datang, satu saja yang Tuhan mau. Relakan hatimu dibentuk Tuhan. Amin. Orang kalau rela dibentuk Tuhan, masalah ada, dia akan tetap berharap kepada Tuhan. Tapi orang kalau tidak mengandalkan Tuhan, begitu masalah datang, stres, depresi, overthinking, healing tuh ke Bali, nggak sembuh-sembuh juga, masih overthinking. Healing ke Lombok, nggak sembuh-sembuh juga. Keraja Ampat nggak sembuh-sembuh juga, duit habis, makin nggak bisa dihealing-healingkan. Kenapa? Anak muda berpikirnya begitu. Yang membuat engkau bisa mengalahkan masalahmu bukan healing. Yang bisa membuat engkau menaklukkan, mengalahkan masalahmu adalah anugerah Tuhan. Selama engkau masih mengandalkan caramu sendiri untuk menyelesaikan masalah, tidak bisa, kecewa nanti. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Apakah Israel selama-lamanya dibiarkan Tuhan seperti kondisi tadi? Tidak. Tuhan sayang Israel, amin. Justru karena Tuhan sayang Israel, Tuhan tegur Israel. Tuhan bilang 70 tahun, aku akan biarkan kalian dibentuk di Babel. 70 tahun. Bukan 1-2 tahun. Kenapa? Sudah terlalu kepala batu. Sudah terlalu mengeraskan hati. 70 tahun. Loh, siapa yang mau dibentuk Tuhan 70 tahun di sini? Boro-boro 70 tahun, pendeta sebulan aja sakitnya minta ampun. Nah, makanya bertobat hari ini, amin. Lian kanan kiri bilang begini, jangan amin-amin doang, bertobat. Loh, jangan tunggu 70 tahun dulu dibentuk. Udah enak Bapak Ibu, tapi itu cara yang terbaik yang dipakai Tuhan membentuk mereka. Bisa berubah nggak? Berubah, puji Tuhan berubah. 70 tahun Tuhan pakai Nehemia akhirnya dan Esra untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mungkin mereka sudah putus asa, tapi Tuhan bilang jangan putus asa. Aku sudah berjanji 70 tahun. Dan Tuhan menepati janjinya. Amin. Kalau Tuhan sudah mengucapkan janji, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati janji-janjinya. 70 tahun. Tuhan pakai Nehemia Ezra memulihkan mereka. Bawa mereka kembali, Yerusalem dibangun kembali, tembok-tembok kota suci dibangun kembali. Kitab-kitab suci ditulis kembali. Karena ada yang mengingat, mereka orang Israel itu punya daya ingat yang tinggi sekali. Ditulis lagi. Akhirnya mereka bisa beribadah kembali. Dipulihkan Tuhan. Tidak cuma itu. Lihat keadaan bangsa Israel hari ini. Handphone kita itu, handphone Bapak Ibu. Ini hampir semua isinya orang Yahudi punya kerjaan. Betul kan? Mau hardware-nya, software-nya. Intel itu siapa yang bikin? Intel. Komputer punya otak itu. Yahudi. Waze siapa yang bikin? Waze. Yang pakai Waze di sini? Yahudi bikin. Google punyanya keturunan Yahudi.
Bahkan bom atom, bom nuklir yang turun di Nagasaki, Hiroshima itu yang bikin orang Yahudi. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan di muka bumi ini orang Yahudi yang temukan. Betapa cerdasnya mereka, betapa diberkatinya mereka. Tapi ingat, kalau hari ini mereka diberkati, mereka pernah dibentuk Tuhan begitu hebat. Amin. Mau jadi hebat? Rela melepaskan semua yang kita genggam erat selama ini. Amin. Supaya bukan rencana kita lagi yang terjadi, tapi rencana Tuhan yang terjadi. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa tetap berkemenangan sekalipun di masa-masa yang sukar, bisa berharap hanya kepada Tuhan sekalipun di masa-masa yang sukar. Yang kedua adalah Tuhan mau supaya cara pandang kita berubah. Cara pandang kita berubah. Coba perhatikan lagi Ratapan 3 ayat 20 tadi dikatakan begini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Selalu. Pagi dia ingat, siang dia ingat, sore dia ingat, malam dia ingat. Masalahnya dia ingat terus, nggak bisa tidur. Sudah minum obat tidur, nggak tidur-tidur. Akhirnya overdosis, tidur selamanya. Selalu teringat akan hal itu. Hal itu yang dimaksud apa? Yang tadi yang Tuhan ambil, Yerusalem dibakar. Bait suci diruntuhkan. Stres mereka, overthinking. Tuhan di mana? Katanya Tuhan ada. Kami berdoa tapi Tuhan diam. Tuhan di mana? Bandingkan ya, 300 tahun sebelum kejadian ini. 300 tahun sebelum kejadian di mana Yeremia menulis kitab Ratapan. Tahun 820-an, bangsa Yehuda pernah dipimpin oleh Yosafat. Waktu itu, mirip-mirip kejadiannya. Hanya saja Tuhan pakai bangsa yang lain untuk membentuk mereka. Kalau 586 di zamannya Yeremia Tuhan pakai Babel tadi untuk menyerang mereka, membentuk mereka. Tahun 820-an sebelum Masehi Tuhan pakai bangsa Amon, Moab, Yordania kalau sekarang. Negara tetangganya, persis di sampingnya Israel. Kalau malam hari, kelihatan kok lampu-lampunya Yordania dari Israel. Kelihatan, karena dekat sekali. Mungkin zaman itu tidak terlalu dekat, karena belum ada mobil, belum ada motor, masih ada onta saja, kuda. Tapi tetap saja tidak terlalu jauh. Amon, Moab, Yordania mengancam akan menyerang Yehuda. Waktu itu dipimpin oleh Yosafat. Tapi puji Tuhan responnya bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu dia dapat ancaman, Yosafat datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan merespon itu. Tuhan bilang begini, Yosafat kasih tahu kepada bangsa pilihanku itu. Aku yang akan maju berperang gantikan mereka. Hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Di zamannya Yeremia bagaimana? Babel datang, mereka berdoa. Tuhan jawab nggak? Tuhan diam. Kenapa begitu? Sudah terlalu keras kepala. Istilahnya begini, nggak bisa lagi disentil, harus pakai gada bentuknya. Nggak perlu tunggu sampai seperti itu kan Bapak Ibu? Zaman Yosafat, masalah datang nih, diancam sama Yordania, Amon, Moab. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan merespon. Tuhan bilang begini, Yosafat, jangan maju berperang, karena hari di mana mereka menyerang kau, aku sendiri yang akan berperang gantikan kamu. Cukup bagimu untuk berdiri, naikkan pujian dan penyembahan. Nyanyikan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Loh, bukankah ini tidak nyambung Bapak Ibu? Kenapa saya nggak nyambung? Kan masalah datang nih. Amon Moab menyerang nih. Dengan perlengkapan senjata penuh. Semakin mendekat mau masuk ke kota suci Yerusalem. Mau melululantahkan Yerusalem. Ancaman besar datang. Tapi Yosafat dengar perintah Tuhan. Tuhan bilang begini, Yosafat jangan maju berperang. Karena aku yang akan berperang gantikan kalian. Naikkan pujian. Tuhan tidak bilang angkat senjata. Yang Tuhan bilang apa? Angkat pujian. Nyambung nggak?
Bagi kita tidak nyambung, tapi itulah rencana Tuhan. Melebihi dari yang kita mampu rancangkan. Amin. Kita ini terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas oleh apapun. Loh, normalnya yang di sana nyerang, yang di sini maju nyerang juga, betul kan? Tapi itu cara yang salah. Seringkali kita pikir itu cara paling benar. Tuhan di sana kan ngancem, ya aku juga harus maju dong. Loh, kok Tuhan kayak diem? Ya aku ambil tindakan. Andalkan Tuhan, amin. Cara pandangnya berbeda. Belajar sabar menunggu tangan Tuhan menuntun kita, katakan amin. Kadangkala kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Puji Tuhan, Yosafat taat kepada Tuhan. Yosafat dan bangsa Israel waktu ancaman datang semakin mendekat. Mereka memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu mereka menyembah Tuhan, Tuhan turun tangan memukul kala Amon dan Moab. Dan hari itu kitab 2 Tawarikh mencatat bagi kita. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 22. Hari itu Yosafat dan bangsa Yehuda diberikan kemenangan. Karena Tuhan yang berperang gantikan mereka. Katakan amin. Tidak masuk akal, tapi itulah rencana Tuhan. Melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Ini cara pandang Bapak Ibu Saudara. Cara pandangnya bagaimana? Begini. Selama engkau masih seperti Israel yang lama, mengandalkan kekuatan sendiri, mindset kita akan berkata begini, masalahku lebih besar dari Tuhanku. Dengan kata lain apa? Tidak percaya Tuhan. Betul kan? Seperti Israel. Yang dia lihat, wih Babel hebat sekali. Ganas sekali, habis deh kami. Habis beneran. Mereka lupa ada Tuhan. Amin. Selama ini mereka memilih untuk menyembah ilah lain, berkompromi dengan dosa. Dia lupa ini bangsa pilihan. Menyembah Allah saja itu lebih dari segalanya. Katakan amin. Ini bangsa diberkati Tuhan karena Allah Israel kok. Bukan oleh karena Allah yang lain. Amin. Bapak Ibu diberkati karena Bapak Ibu setia beribadah di tempat ini. Jadi tidak usah cari merek gereja lain. Cukup GBI kata Rizo. Oh yang amin cuma 2 orang. Saya ulangi. Tidak usah terpesona apalagi bergabung. Terlena. Beribadah kemudian di gereja dengan merek yang lain. Cukup di GBI kata Rizo. Yang setuju tepuk tangannya yang dahsyat untuk Tuhan. Di tempat ini Bapak Ibu bertumbuh. Amin. Engkau dan seisi rumah tanggamu mengalami Tuhan. Karena di sini Bapak Ibu beribadah. Di sini Bapak Ibu sama-sama melayani Tuhan. Di sini juga Tuhan akan mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah atas keluargamu. Bertumbuh di sini. Orang Israel itu begitu. Tidak puas sama Tuhan, cari Tuhan yang lain. Tidak puas dengan kemenangan, maunya semakin serakah, tamak serakah. Mau lebih, mau lebih, mau lebih. Padahal Tuhan bilang sabar, ada waktunya. Amin. Ayat 22. Dikatakan begini, saya baca ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau ayat 20 tadi, siang malam mereka menghabiskan energi mereka untuk memandang kepada masalah. Yerusalem dibakar, bait suci dibakar. Energi mereka habis memandang kepada masalah. Masalahku besar dari aku. Masalahku lebih besar dari Tuhanku. Selesai, habis. Kecewa. Tapi di ayat 21 ada perubahan mindset, perubahan cara pandang. Ini yang saya sebut dengan pertobatan. Katakan pertobatan. Lagi pertobatan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Berubah nih. Kalau tadi yang diperhatikan masalahnya kan. Akhirnya mereka stres sendiri. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang mereka perhatikan? Apa yang menguasai hati dan pikiran mereka? Oleh sebab itu aku akan berharap. Dia berharap kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ya masalah ada, ya tantangan ada.
tapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Katakan amin. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau dulunya mereka fokus kepada masalah, sekarang mereka fokus kepada Tuhan. Bukan lari dari masalah. Masalah tetap ada, betul kan? Bahkan hari-hari ini masalah kita mungkin lebih besar. Tapi jangan takut, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Oleh karena itu, yang dipandang bukan masalahnya, tapi kita memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu artinya begini, berharap kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang yang memandang kepada Tuhan, percaya Tuhan akan berikan hikmat, beri marifat, beri kecerdasan, beri kreativitas, beri kemampuan untuk menuntaskan, menyelesaikan masalah yang ada. Pernahkah saudara berpikir, atau mungkin sharing kepada orang, saya juga nggak tahu loh, tiba-tiba kok itu masalah bisa saya selesaikan. Nah itu bukan karenamu, tapi karena Tuhan. Iya. Pernah gak sih punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, nih bisnis sudah mau berantakan nih. Tapi Tuhan beri hikmat untuk menyelesaikan itu. Dan hari ini engkau semakin diberkati oleh Tuhan. Itu bukan karenamu, itu karena Tuhan. Jadi bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Bukan memandang kepada masalah, tapi memandang kepada Tuhan. Katakan amin. Bukan lari dari masalah, tapi memandang Tuhan dan biarkan Tuhan turun tangan, beri hikmat, beri kemampuan untuk engkau menyelesaikan masalahmu dengan hikmat Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan. Itu yang disebut dengan lebih dari pemenang. Pemenang itu dia berusaha untuk menang, betul kan? Dia berlatih lebih kuat, dia makan asupan gizi yang cukup. Itu pemenang biasa. Tapi kalau lebih dari pemenang, tangan Tuhan yang berperang ganti kita, itu lebih dari pemenang. Amin. Orang lain menang, kita tidak cuma menang. Kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tahu kijang kan? Hewan kijang. Bukan Innova. Kijang. Yang kayak rusa itu loh, tapi yang punya tanduk bercabang-cabang. Kijang itu punya kemampuan berlari kenceng banget. Kenceng banget. Bisa lari 90 sampai 100 km per jam. Rasanya sih mustahil bagi manusia untuk bisa lari 100 km per jam. Bahkan pelari made in Siantar pun gak bisa. Coba dulu Pak Toga, nanti kita pakai alat untuk ngukur gitu. Bisa gak 100 km per jam? Oh susah tuh. Bahkan mustahil mungkin. Pakai motor mah gampang. Ada juga orang bisa lari 100 km per jam, bahkan lebih. Lari dari kenyataan hidup. Lari dari tanggung jawab. Nah, itu banyak, tapi bukan di sini, amin. Di tempat lain. Kalau di sini menghadapi masalah dengan perkenanan Tuhan, dan kita lebih dari pemenang. Kijang itu punya kemampuan berlari sampai 100 km per jam. Kencang sekali. Karena kan badannya lincah, bobot tubuhnya juga lebih ringan. Jadi lincah sekali. Bandingkan dengan singa. Singa itu bobot tubuhnya lebih berat. Lebih besar juga. Lebih berat. Singa hanya bisa berlari 60-70 km per jam. Jadi di atas kertas harusnya seekor kijang itu bisa meloloskan diri dari kejaran singa. Betul kan? Loh betul dong, karena dia punya kemampuan berlari sampai 100 km per jam. Singa itu hanya maksimal 70 km per jam. Harusnya dia bisa lolos. Tapi faktanya bagaimana? Yang kita tahu, kijang dimangsa oleh singa. Kenapa begitu? Cara pandang. Waktu kijang dikejar oleh singa, yang dia pandang singanya. Sambil lari nih, kenceng nih. Tapi dia pandang ke belakang. Sama persis kayak kebanyakan orang Kristen, betul kan? Wih, singanya ampun dah gede banget. Menyeramkan sekali. Taringnya tajam. Menakutkan sekali, besar sekali. Abis deh gua, abis beneran. Tapi perhatikan singa, waktu dia kejar mangsanya, dia kejar sasarannya. Bagaimana cara pandangnya?
Dia fokus ke depan, dia fokus pada sasaran. Memang kemampuan berlarinya lebih lambat sebenarnya. Tapi dia fokus, cara pandangnya betul. Dia lari kenceng. Dalam hati dia bilang begini, dapat nih. Hari ini istri dan anak-anakku makan enak. Benar Bapak Ibu Saudara. Dia dapat mangsa. Kijang ditaklukkan. Kenapa? Cara pandang. Hari ini beri hatimu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau selama ini yang kau pandang masalahmu, akhirnya masalahmu menaklukkan hidupmu. Kecewa, stres. Bertobat. Pandang Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu, memberi hikmat, memberi jalan keluar untuk menang atas masalah-masalahmu. Bapak Ibu Saudaraku, engkaukah orangnya yang hari-hari ini sedang kecewa? Karena sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya Tuhan diam. Tuhan tidak diam. Tuhan hanya mau hatimu dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Sekarang waktunya bertobat. Izinkan tangan Tuhan yang membentuk hidupmu supaya rencana dinyatakan. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan dinyatakan atas kehidupanmu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kau penolong kami yang setia, Kau Tuhan kami. Nyanyikan sama-sama, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Oh haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, katakan penolong yang setia. Oh kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Oh ku berserah Tuhan. Hanya Yesus. Satu kali lagi dengan percaya, dengan iman. Pandang Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, katakan Kau lebih tahu. Oh tahu yang terbaik bagiku ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Berserah. Para lama. Ora lama takara lama. Yesus penolong setia, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Mari buka hatimu, angkatlah kedua tanganmu, tanda engkau berserah penuh kepada Tuhan, tanda engkau memandang hanya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah umatmu yang hari ini datang dengan hati yang terbuka di hadapanmu. Baharuilah kami, turun tangan menyembuhkan yang sakit. Kalau selama ini kami mengandalkan kuat hebat kami, saat ini kami datang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami belajar percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Pulihkan hidup kami. Yang terjatuh Tuhan bangkitkan kembali.
Kalau selama ini mereka berusaha untuk bangkit dengan cara mereka sendiri, dengan hikmat manusia, mengandalkan orang-orang yang hebat, yang kami pandang hebat, maka siang ini kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami pandang Tuhan, kami pandang Tuhan. Biar Tuhan turun tangan, beri hikmat bagi kami, beri kemampuan bagi kami, untuk kami bangkit kembali di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Bisnis umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka dipulihkan menjadi keluarga berkemenangan di dalam Tuhan. Bahkan keluarga mereka keluarga kesaksian. Pulihkan setiap hubungan dalam nama Yesus. Hari ini kami sepakat Tuhan, di dalam iman. Kami mau berhenti untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Iman kami bersepakat, mulai hari ini kami mau mengandalkan Tuhan. GBI Katarizo mau mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kami percaya. Hanya Tuhan saja yang kami andalkan. Maka di tempat inilah perkenanan-Mu dicurahkan. Kemenangan dinyatakan untuk umat-Mu. Anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah untuk umat-Mu yang percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu itu jadi rema bagi setiap kami. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Tidak sekedar berkemenangan, tapi kami lebih dari pemenang. Sebab kami tahu tangan Tuhanlah yang membuat kami menang. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya untuk firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Untuk selanjutnya, mari kita siapkan persembahan kita, amplop yang berwarna biru dan yang berwarna kuning. Dan bagi Bapak Ibu juga bisa untuk memberikan persembahan melalui scan QR yang tertera ada di tembok-tembok. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu dalam segala aktivitas kegiatan kami. Dan terima kasih untuk setiap berkat yang Kau boleh berikan kepada kami ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyucikan, menguduskan ya Bapak persembahan ini. Dan persembahan ini juga dapat digunakan untuk keperluan-Mu ya Bapak di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan satu persatu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya mari kita saksikan warta pada minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 25 September 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay,
OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak atau Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan, 28 September pukul 7:30 malam diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari hadirilah ibadah DKP Doa Komitmen Pelayan yang akan diadakan Sabtu depan, tanggal 1 Oktober 2022, jam 5:30 pagi. Ibadah diadakan hanya secara onsite di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan, tanggal 2 Oktober 2022, jam 7 dan jam 9 pagi, diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus, mengembalikan perpuluhan, dan ucapan syukur HUT GBI Katarizo yang ke-31 tahun. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat atas kelahiran Clayton Christian Kaban, putra pertama dari Bapak David Kaban dan Ibu Aryani, pada tanggal 24 September 2022 di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Beni Kurniawan, Bapak Teddy Banadus, Saudara Michael Kurniawan, dan Bapak Aven. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Diingatkan kembali bahwa hari Sabtu ada doa komitmen pelayan jam 5:30 pagi ya, bertempat di gereja. Persiapkan diri kita. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, patutlah kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan, Engkau Allah kami yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi kehormatan bagi Allah kami. Terima kasih Bapa, bahkan firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu yang menasihatkan kami bagaimana hidup kami boleh berpengharapan di masa-masa sukar Tuhan. Ketika kami percaya hidup kami memiliki sikap hati yang penuh dengan rendah hati, kami mau menanggalkan segala yang menjadi kebanggaan kami, menanggalkan apa yang menjadi kesombongan kami Tuhan. Dan kami hanya berfokus pada Tuhan. Dan kami mau juga Tuhan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap persoalan kami. Ketika hal ini semua kami lakukan Tuhan, kami percaya dan terlalu yakin Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew Luartowo Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah turun atas hidupnya Tuhan, memberkati keluarga, untuk istri dan anak, bahkan pelayanan hamba-Mu juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah milik Engkau Tuhan, hidup kami untuk melayani Tuhan, dan kami juga terlalu yakin Tuhan Engkau akan memberkati hidup kami. Kami akan menjadi dampak yang baik buat sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Bapak Beni Kurniawan, buat Bapak Teddy Banadus, buat Saudara Michael Kurniawan, dan juga buat Bapak Aven. Panjang umurnya Tuhan, sehat badannya di dalam Engkau. Dan kami percaya mereka semua akan diberkati dengan kesehatan yang baik, damai sejahtera, cita-cita yang penuh pengharapan akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan, kami sangat bersuka cita buat saudara kami Tuhan,
buat Bapak David Kaban dan Ibu Aryani Tuhan, yang Tuhan telah anugerahkan seorang putra. Buat anak Clayton Christian Kaban Tuhan, kami bersuka cita bersama Tuhan kalau Tuhan sudah menganugerahkan yang terbaik buat keluarga ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati keluarga ini, boleh menjadi keluarga yang hidup akan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu terus menyertai untuk anak dan ibu. Buat Ibu Aryani juga Tuhan, pemulihannya boleh segera dengan baik Tuhan, dan kami percaya anaknya juga boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya cawan kasih Tuhan masih tertuju buat Indonesia. Biarlah Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan pusat maupun sampai kepada pemerintahan daerah. Biarlah tangan Tuhan mengurapi mereka semua Tuhan. Mereka boleh bekerja, bertanggung jawab atas semua yang telah mereka lakukan Tuhan. Semuanya boleh ada campur tangan Tuhan di dalamnya, memulihkan keadaan Indonesia. Biar Indonesia boleh dipulihkan, berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing dan dengan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.